Mas Guntur, yang terbaru ini kan Sekjen PDIP Hasto Kristianto baru saja merilis video tanggapan terkait dengan kasus hukumnya dan ada sosok yang disinggung ini, yaitu mantan kader yang baru dipecat. Nanti kita akan bahas lebih jauh itu ya, Mas Guntur dan juga Mas Kurnia. Kita jeda dulu, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih... Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Ya. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Sudah purna tugas pensiunan. Pak Hasto yang sudah tersangka gimana Mas tanggapannya? Pak Hasto kan tersangka KPK. Kenapa yang ditanyakan saya ya? Karena selalu dikait-kaitkan dengan... Tanya ke KPK, nggak ada kaitannya ya? Nggak ada kaitannya. Baik, saya langsung ke Mas Guntur lagi. Mas Guntur, baru saja kita mendengarkan bersama pernyataan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang juga mantan kader PDIP ya, meminta agar Mas Hasto Kristianto ini menghormati proses hukum. Bagaimana respon dari PDIP menerima masukan dari mantan kader yang juga sosok yang pernah membesarkan partai ini, Mas Guntur? Ya, video Mas Hasto tadi juga sudah menegaskan bahwa sebagai warga negara yang baik, maka beliau juga akan taat hukum dan akan mengikuti prosedur hukum yang ada. Tetapi kami kan ingin kembali menguatkan bahwa indikasi-indikasi kriminalisasi, politisasi ini kan sangat kuat. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa Mas Hasto itu sebelum adanya tersangka itu udah ada ancaman kalau sampai memecat Joko Widodo dan keluarganya maka akan dijadikan sebagai tersangka oleh KPK. Dan pengakuan itu, pernyataan itu sudah di akte notariskan ya oleh Mas Hasto sebagai pernyataan resmi kalau nanti ada hal-hal yang katakanlah apa yang terjadi. Dan juga Mas Hasto sudah membuat beberapa rekaman-rekaman video. Ini tadi itu video yang pertama, akan menyusul puluhan video yang lain yang juga membongkar adanya dugaan keterlibatan korupsi para petinggi-petinggi negara yang akan mengubah konstelasi politik dan opini publik dan juga isu pemberantasan korupsi. Karena selama ini kan kita melihat soal korupsi kan lebih tajam kepada PDI Perjuangan tapi pada tumpul pada isu yang lain. KPK baru melakukan penggeledahan di kantor Bank Indonesia dan menetapkan tersangka, katanya ada 2 orang, tapi tiba-tiba meralat. Nah, saya lihat aktivis yang ngaku anti korupsi kok diem gitu lah. Tapi kalau isunya ke PDI Perjuangan sangat kenceng. Jadi ini kami mempertanyakan profesionalitas KPK, maka masuk akal kalau kita sebut bahwa segala penetapan KPK saat ini lebih ke soal isu politik, bukan ke isu pemberantasan hukum itu sendiri. Spekulasi yang selama ini disampaikan bahwa dianggapnya PDI Perjuangan dan selama berkuasa mensponsori atau melindungi Harun Masiku, menurut kami ini kasus Harun Masiku itu jelas-jelas menodai dan memperburuk citra partai. Tapi faktanya 1 tahun PDI Perjuangan tidak lagi dalam posisi kekuasaan, Harun Masiku juga tidak ditangkap-tangkap gitu loh. Bahkan sekarang pun dalam posisi PDI Perjuangan sangat kritis kepada pemerintah, Harun Masiku juga nggak ditangkap-tangkap. Jadi pertanyaan siapa yang melindungi Harun Masiku? Itulah. Selama ini kami sudah tidak dalam kekuasaan. Karena itulah spekulasi-spekulasi yang selama ini muncul, kami akan terus mempertanyakan mana Harun Masiku. Tangkap dong Harun Masiku. Jangan karena gagal menangkap Harun Masiku, kemudian Sekjen PDI Perjuangan yang ditersangkakan. Jangan-jangan yang melindungi Harun Masiku juga yang selama ini membuat citra buruk terhadap partai. Itu pertanyaan kami. Kemudian juga spekulasi yang lain. Bahwa katanya Sekjen PDI Perjuangan sudah diusulkan menjadi tersangka sejak jauh-jauh hari tahun 2020 oleh beberapa yang disebut dengan mantan penyidik. Pertanyaan saya, apakah usulan itu berdasarkan bukti yang kuat sehingga komisioner KPK waktu tidak meluluskan atau memang berdasarkan bukti yang kuat? Kalau berdasarkan bukti yang kuat dan penyidik punya keyakinan
kemudian melihat adanya persoalan di Komisioner KPK waktu itu, harusnya mereka memberontak, harusnya mereka keluar, harusnya mereka melakukan perlawanan. Jangan bernyanyi saat ini ya, ketika posisinya sudah tidak lagi di KPK. Seandainya pengakuan itu muncul ketika mereka masih menjabat Baik. sebagai penyidik dan memiliki keyakinan dan memiliki bukti, Oke. maka itu akan penilaian mereka akan lebih punya integritas ya daripada Baik. sekarang bercerita dan macam-macam lainnya. Itu bagi Oke, kami. Mas Kurnia, Jadi ini saya minta- kasus politik bagi kami. Ya baik, terima kasih Mas Guntur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.